إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah anda kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam kondisi sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah anda kepada Rabbmu yang telah menciptakan dari diri yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan telah menciptakan pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan telah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan teruslah kalian bertakwa kepada Allah yang dengan namanya kalian meminta satu sama lain, dan jagalah hubungan kekerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga atau mengawasi kalian. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah anda kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya dengan itu Allah akan perbaiki amalan-amalanmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Amma ba'd, adapun setelah itu, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, adapun sebenar-benar ucapan adalah ucapan dengan kitab Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk arahan teladan yang telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru dalam urusan agama itulah bid'ah, kata Rasulullah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu berada dalam kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu berujung ke neraka Allah tabaraka wa taala, wa iyyahu na'udzubillah. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh rahimakumullah, kembali kita terus bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas kenikmatan yang terlimpah kepada kita. Pada pagi hari ini Allah berikan kepada kita kemampuan untuk mendekat kepadanya, menuju rumahnya, dengan harapan semoga Allah berikan keberkahan kepada kita. Dan jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah mendoakan umatnya ketika berpagi hari, ya, bangun di pagi hari menuju sebuah keberkahan, di mana Rasulullah menyatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi-pagi hari. Inilah di antara kenikmatan yang besar. Bahkan Rasulullah SAW yang memberikan kepada kita sebuah sunnah, petunjuk, di mana beliau memulai harinya, ya, berdoa dengan 3 perkara, dan itu beliau contohkan setiap habis subuh. Di antara zikir yang beliau ajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a
wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wahai Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang terima. Inilah Rasulullah SAW meminta Allah SWT 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ketika 3 perkara ini kita dapati, kita akan mendapatkan kebahagiaan, bahkan keberkahan. Bahkan satu-satunya yang Rasulullah SAW diperintah oleh Allah SWT untuk diminta tambahan setiap saat itu ternyata ilmu. Makanya Rasulullah memulai dengan ilmu. Allah mengatakan, waqul, katakan Muhammad, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ikhwani fillah, begitu juga detik ini kita mengamalkan sabda Rasulullah SAW dan sebuah hadisnya. Ya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk berzikir Rasulullah Ta'ala sampai nanti matahari sudah naik sepenggelahan. Setelah itu kira-kira 10 menit setelah terbit itu atau 15 menit kita sholat 2 rakaat, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan dia pula membawa pahala haji dan umrah. Tamah. Nikmat sekali. Dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Masya Allah. Bahkan orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah diberikan pahala besar. Dia dikategorikan orang yang melaksanakan sholat semalam suntuk. Modalnya 2 rakaat subuh berjamaah. Ini keutamaan besar, dan ini Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki saja, orang-orang pilihan. Inilah sholat subuh, ya, sholat yang paling berat, yang dilaksanakan, dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai sifat kemunafikan dalam hatinya. Makanya kata dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, salat yang paling berat yang dikerjakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh berjamaah di masjid. Dan bahkan khusus subuh ini merupakan keutamaan yang lain. Rasulullah mengatakan di bawah jaminan Allah, SWT. Bahkan satu-satunya di antara solat yang disaksikan oleh para malaikat siang dan malaikat malam. Ini malaikat itu punya shift, ya, kerjanya. Ada malaikat malam, malaikat siang, dan kepertukaran shift itu di antaranya ketika waktu subuh. Dan bacaan waktu subuh itu bacaan yang di dalam surat Al-Isra, ya, inna Qur'anal fajri kana masyhuda, ya, disaksikan oleh para malaikat. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang kita peroleh. Ikhwani fi din Allah. Dan begitu juga, ya, ditambah lagi, ya, ditambah lagi dalam majlis ilmu yang luar biasa ini. Kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah SWT, mereka yatsluna kitab Allah, membacakan kitab Allah SWT, wa yatadarasunahu bainahum, dalam pelajar kitab tersebut ada tilawah, ada tadarus, kecuali akan diturunkan kepada mereka as-sakinah wa ghasyatuhumur rahmah, diliputi rahmat Allah SWT, wa hafathumul malaikah, dan para malaikat melindungi mereka, ya, bahkan satu persatu, wa dzakarahumullahu fi man 'indah,
Allah bangga-banggakan, Allah viralkan, Allah sebut-sebut nama kita, dan Allah Maha tahu dengan nama-nama kita. Allah viralkan nama kita di mana? Di penduduk langit. Kenapa? Karena di langit itu ada sebuah penduduk yang dihuni oleh para malaikat. Di dunia ini dihuni oleh manusia. Nah, luar biasa. Ini keutamaan besar ketika Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Dan semoga kita ini termasuk bagian dari itu. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah. Kita mungkin bulan yang lalu ya menyampaikan jalan-jalan hidayah menuju surga Allah SWT, dan kita sambung bagian yang kedua. Ya, bagaimana kita menapaki jalan-jalan hidayah. Kita minimal 17 kali kita minta hidayah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, petunjukilah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Lihat antusias kita setiap saat kita minta itu. Dan kita harus tahu jalan lurus itu seperti apa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ya. Siapa mereka itu yang dikasih nikmat? Siapa? Allah jawab dalam surat An-Nisa ayat 69. Yaitu apa? Jalannya minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Yaitu jalannya para nabi, para siddiq, orang-orang yang jujur. Ya. Makanya jalan orang-orang, jalan para nabi, jalan orang-orang yang jujur, dan jalan orang-orang yang mati syahid, dan wassalihin, jalannya orang-orang saleh. Ini yang kita tempuh. Ya, makanya setiap saat itu kondisikan diri kita, hidup kita itu berada di jalan itu. Wa hasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baik persahabatan, ya, teman, jalan yang kita tempuh. Makanya Allah, kalau seandainya kita keliru, ya, maka fatal akibatnya. Dan satu sisi, setelah kita minta jalan yang lurus tadi, jalannya para nabi dan rasul, ya, jalannya para siddiq, wasyuhada, wassalihin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan kita utarakan sama SWT, ya Allah, bukan jalan engkau yang dimurkai, mereka yang dimurkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Maghdub yaitu orang-orang Yahudi. Waddallin, jalan yang sesat itu orang-orang Nasara. Dan itu Rasulullah katakan, Rasul jelaskan kepada kita. Makanya Allah pastikan jalan ini yang kita tempuh jalan yang sesuai dengan kehendaki Allah SWT. Ikhwanullah. Di samping itu, jalan hidayah yang mengantarkan ke surga itu, di samping kita berdoa, maka setiap hari kita harus memperbarui keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah menyatakan kepada kita, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, mereka akan diberi hidayah oleh Tuhan mereka itu karena keimanan mereka. Jadi selama kita beriman, Allah akan nanti terus berikan petunjuk, jalan-jalan yang jelas kepada kita. Nah, endingnya nanti Allah sampaikan kita kepada tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im, yang akan menyampaikan kita ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu.
Masya Allah, ini Allah gambarkan sungai-sungai. Nah, kalau mengenai sungai-sungai ini, mungkin bulan dulu yang kita sampaikan di dalam surat Muhammad ayat 15, Allah mengatakan, Allah berikan gambaran sungai itu seperti apa. Ada 4 sungai yang Allah anugerahkan nanti ketika kita fi jannatin na'im, masuk surga dengan penuh kenikmatan itu. Nah, surga itu Allah gambarkan dalam surah Muhammad ayat 15. Ada yang bawa mushaf? Bisa bacakan, Pak? Surah Muhammad, surah yang berapa? Surat Muhammad. Perumpamaan surga itu yang akan didapatkan bagi orang bertakwa itu, di bawahnya pertama ada sungai ghairi asin. Ya, air yang tidak asin, payau. Jadi sungai air tawar, sungai tawar. Yang kedua ada sungai Ara. Ara ini sangat lezat lisyaribin, sangat lezat bagi orang yang minumnya dan tidak akan pernah memabukkan. Tuh. Kenal ada di dunia ini dapat informasi ada sungai Ara. Kalau arak yang di dunia ini pasti memabukkan, pasti. Bahkan itu diharamkan. Makanya diharamkan itu tujuan nanti di akhirat itu nanti Allah halalkan arak itu yang asli, bahkan lezat sekali bagi orang yang minumnya. Dan Allah katakan itu. Masya Allah, luar biasa. Ini kenikmatan yang luar biasa yang akan didapati bagi orang-orang yang untuk masuk surga nanti. Nah, dia besar. Ada lagi apa? Sungai susu. Oh, Masya Allah. Yang sungai susu. Yang keempat ada sungai madu. Allahu Akbar. Ini 4 sungai ini ada nggak di dunia ini? Belum ketemu ya kita ya. Yang cuma air tawar mungkin macam-macam, ya. Tapi di akhir itu di surga itu Allah berikan kenikmatan itu. Nah, luar biasa. Bahkan ketika sudah masuk surga, da'wahum fiha subhanakallah, subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka di dalam nanti di surga itu tadi subhanakallahumma, mereka penuh dengan pujian memuji Allah azza wa jalla. Dan salam penghormatan mereka adalah salam. Makanya salam ini milik kita, milik orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, orang-orang yang ke surga. Salam, bahkan salam ini sampai ke surga nanti. Makanya jangan sampai diganti jamaah. Salam ini selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jangan diganti. Assalamualaikum. Ya. Makanya kalau mengucapkan assalam pakai alif lam. Ya. Ya. Dan jawabnya balas juga dengan alif lamnya juga. Kenapa? Karena alif lam ini dalam agama kita ini menentukan sesuatu. Ya. Salam yang mana? Assalamualaikum. Nah, kita jawab apa? Waalaikumsalam. Jangan waalaikumsalam. Alif lamnya hilang. Jangan. Itu. Ini luar biasa ini. Kalau belajar bahasa Arab, Masya Allah, luar biasa itu. Ini kandungan luar biasa. Di mana saja kita berada, assalamualaikum ini tetap kita tebarkan. Makanya Rasulullah SAW berikan informasi kepada kita, Rasul kasih bocor untuk kita untuk masuk surga dengan selamat. Itu luar biasa. Suatu ketika dalam hadis, ya, Abdullah bin Salam itu, ya, ketika di Madinah Rasulullah mengungkapkan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, kasih orang makan, ya, wa wasilul arham, sambung silaturahim, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah pada malam hari ketika manusia tertidur, tadkhulul jannata bis salam, agar kalian masuk surga dengan selamat. Nih amalan masuk surga selamat ada. Kata Rasulullah apa tadi? Tebarkan salam. Salam ini milik kita.
dan berhak setiap saat salam ini kita utarakan kepada saudara kita. Jangan pernah kita ganti salam ini. Walaupun contohnya ada sekumpulan orang, tapi di situ ada saudara kita satu orang saja muslim, Allah Rasul perintahkan kita untuk mengatakan salam. Bagaimana Ustaz kalau seandainya di luar kita ada orang non muslim, lengkap salamnya, terus fasih lagi, belajar salam luar biasa, fasih. Apa jawaban kita Pak? Jemaah, jawaban kita Pak, kalau ada orang non muslim dengan salam fasih, ya lengkap. Apa jawaban kita? Waalaikum saja. Nggak ada. Kenapa? Karena mereka di luar kita, nggak ada haknya. Nah, haknya kita itu harus berikan sesama kita. Gitu. Ini luar biasa. Ini amalan kita. Makanya wajar nanti ketika kita masuknya ucapan malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Salam. Luar biasa. Nah, ya Allah. Maka di sini kita lihat jalan untuk mengatakan kita ke surga itu ketika kita terus memperbaharui keimanan kita. Nah, yang kita lihat di mana posisi iman kita. Pertama, di mana posisi kita? Iman kita ketika kita beradaptasi dengan Al-Quran. Ayo, jemaah Allah. Di mana posisi kita, iman kita dengan Al-Quran? Makanya orang-orang yang beriman, ya, untuk menambah keimanan mereka, untuk memperbaharui keimanan kita, memperbaharui keimanan mereka itu, mereka antusias dekat dengan Al-Quranul Karim, dekat dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan hidayah kita. Al-Quran merupakan mukjizat besar dari Allah SWT. Bahkan detik ini satu-satunya mukjizat yang masih utuh sampai hari kiamat, Al-Quran. Makanya itu Quran itu dibaca. Nah, dulu bulan kemarin kita sampaikan bagaimana Al-Quran itu fungsikan sesuai dengan namanya. Apa itu Quran? Apa itu Al-Quran? Al-Quran, Quran, yaqra'u Qur'anan atau qira'atan. Bacaan yang senantiasa dibaca, itu Al-Quran. Jadi kalau seandainya Quran itu cuma dikasih pajangan, itu bukan Quran. Kapan fungsi Quran? Karena ya ketika kita sudah memfungsikan sesuai dengan namanya, itu baru Quran. Nah, makanya dibaca. Makanya umat Islam itu harus rajin baca. Nah, yang dibaca itu pertama kali apa? Al-Quran. Nah, kita kadang-kadang, mohon maaf, kita kalah dengan ini, ya. Nah, makanya Pak jemaah, kalau kita baca Quran, usahakan jangan pakai ini. Usahakan. Kalau nggak kepepet, jangan pakai ini. Kenapa? Karena kalau pakai ini, iklannya banyak. Apa iklannya? Ada masuk WA-nya, ada masuk FB-nya, ada masuk IG-nya dan sebagainya, Twitter-nya, nauzubillah. Ini fitnah besar. Fitnah juga untuk ujian gitu. Makanya kalau kita baca Quran, pakai mushaf. Itu lebih utama. Nah, di situ nggak ada iklannya Pak, cuma tulisan Arab aja udah. Itu nggak ada gambarnya. Nah, itu, masya Allah, nikmat sekali, nggak ada gangguan. Nah, itu. Nah, ketika kita baca Quran, adabnya kita harus jaga. Adabnya, usahakan pertama dalam kondisi berwudu. Terus apa lagi? Menghadap kiblat. Ya, tempat kita bagus, istimewa Quran itu. Nah, kalau kita menghadap kiblat, itu fungsinya apa? Kalau ada ayat-ayat tilawah, surat-surat ayat-ayat sajadah, kita langsung sujud. Gitu. Tilawahnya, kalau kan ada 15 tempat, sekitar 15 tempat di dalam Quran. Kalau ada ayat sajadah, kita diperintahkan sujud tilawah. Gitu. Ya. Nah, ini. Makanya orang-orang yang rajin baca Quran, insya
Allah imannya akan terus meningkat. Ya, Allah mengatakan apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, kata Allah SWT, ialah apabila disebut nama Allah, hatinya wajilat qulubuhum, hatinya gemetar, hatinya takut. Lihat generasi salafus saleh dahulu, mereka kalau baca Quran luar biasa, sampai tersungkur, sampai menangis. Makanya ketika lihat Umar bin Khattab itu orang yang paling jawara. Para sahabat, salah satu sahabat Nabi yang luar biasa, sampai syaitan saja takut. Tapi ketika dibacakan Al-Quran, sampai pingsan tuh Umar bin Khattab. Ini hatinya hidup dengan Al-Quran. Apabila dibacakan Al-Quran, bertambah iman mereka. Makanya Rasulullah SAW memberikan saran kepada kita apa? Ketika baca Quran, berusahalah kalian menangis. Karena tangisan itu akan melembutkan hati kita. Kalau lembut hati kita, semua petunjuk Allah, apa yang disuruhkan Allah SWT, kita berusaha untuk taat itu. Nah, kalau nggak bisa nangis, kata Rasulullah SAW, pura-pura nangis. Itu, Masya Allah. Ini nih mas sekali. Pernah nggak gitu Pak? Jemaah baca Quran, pura-pura nangis. Iya, ternyata Pak kena. Pas ditanya orang, kenapa nangis? Banyak utang. Oh ternyata nangisnya banyak utang. Ya gitu. Padahal itu tujuannya apa? Nangis itu, berinteraksi dengan Al-Quran itu supaya apa? Melembutkan hati. Makanya nangis itu berharga di sisi Allah. Apalagi betul-betul ikhlas kita nangis itu di hadapan Allah. Apalagi kalau malam hari kita baca Al-Quran, makanya ayat yang dibacakan tadi dalam surah subuh tadi, Masya Allah, malam hari itu malam yang pas untuk baca Quran, yang berkesan, ya, nikmat sekali kalau kita malam hari tilawahnya. Ya, qumil laila illa qalila. Terus qiyam, makanya menghidupkan malam itu diantaranya caranya tilawah. Ya, makanya ini penting. Lalu berikutnya, di mana dirimu yang berzikir dan menghayati keagungan Allah SWT? Ini memperbaiki keimanan kita. Bagaimana kita zikir? Pertahankan setiap saat zikir. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah Anda kepada Allah dengan zikran katsira, zikir yang banyak. Makanya kata seorang ulama besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan apa? Kalau kita mengamalkan setiap kondisi kita zikir, waktu dan tempat, kondisi setiap kondisi, mau makan zikir, habis makan zikir, ketika keluar rumah zikir, masuk rumah zikir, dan setiap kondisi zikir. Ini dikategorikan orang yang banyak berzikir. Gitu. Makanya kata Ka'ab al-Akhbar, beliau mengatakan apa? Benteng orang mukmin itu 3. Benteng orang mukmin itu 3. Pertama apa? Masjid. Jangan sampai kita keluar dari masjid. Artinya apa? Selalulah akrabkan diri kita dengan masjid. Yang kedua apa? Al-Quran. Yang ketiga, zikrullah. Nah, kenapa? Karena ada zikir itu ada 2 kata para ulama. Zikir ada mutlak, ada zikir muqayyad. Zikir mutlak itu kapan saja kita ucapkan, kapan saja, di mana saja, kecuali ke tempat-tempat yang tidak di dalam kita berzikir. Kamar mandi, WC itu jangan berzikir. Ya. Tapi dalam kondisi di mana saja kita berzikir. Nah, makanya di antara zikir mutlak itu contohnya apa? Ada 4 kalimat yang Rasul katakan, ahabul kalami ilallah,
Arba, kata Rasulullah SAW. Ada 4 kalimat yang Allah paling cinta kalimat itu diungkapkan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ibu-ibu atau bapak kalau lagi jalan, ya, di dapur, di mana saja, duduk di kursi dan sebagainya, zikir. Nah, baru zikir muqayyad. Zikir muqayyad itu yang terikat tempat atau kondisi tertentu. Contoh, keluar rumah zikir, masuk rumah zikir, menuju masjid dari rumah zikir. Ayo jemaah, apa zikir kita ketika kita menuju masjid? Bukan masuk masjid ya, menuju masjid. Apa zikirnya? Ada yang hafal di sini? Nah jemaah, ada yang hafal nggak zikirnya? Masya Allah, minta cahaya sebetulnya. Ya, apa Rasulullah katakan? Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa ja'al fi sam'i nura, wa ja'al fi basari nura, wa ja'al min khalfi nura, wa min amami nura, wa ja'al min fawqi nura, wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Ini Rasul contohkan kepada kita. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah hatiku cahaya, lisanku cahaya, penglihatanku cahaya, pendengaranku cahaya, di atas, di belakang, di depan, di atas, di bawahku cahaya ya Allah. Allahumma a'ti nura, ya Allah berikan cahayamu ya Allah untukku. Makanya inilah Allah, cahaya ini akan diberikan sempurna kan nanti di akhirat. Kenapa? Pada hari kiamat nanti kegelapan. Makanya orang mukmin, orang saya itu butuh cahaya. Makanya orang mukmin di dunia ini mencari cahaya. Nah, cari cahaya kita. Nah, makanya yang Rasulullah ada bentuk cahaya yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Uban. Ada yang udah punya uban? Nah, ada ubannya di atas, di jenggot. Ada uban. Uban itu jangan dianggap enteng. Nah, uban itu bagian dari cahaya. Makanya kalau orang beruban ada cahaya apa? Jemaah, ada cahaya nggak? Ada cahaya. Masya Allah. Di akhirat semua cahaya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan apa? Barang siapa yang beruban di dalam Islam, ya, maka itu dia cahaya. Bahkan diberikan kebaikan sebanyak uban itu. Makanya ini dalam Islam, di luar Islam nggak berlaku. Ini kata Rasulullah, ini memberikan keutamaan orang yang punya uban. Barang siapa yang punya uban dalam Islam, maka baginya ada cahaya, dan setiap uban itu dilipat gandakan kebaikannya, diberikan kebaikannya. Berapa uban Anda? Ayo Pak, jemaah. Uban udah berapa nih? Udah banyak, Ustaz. Berarti udah banyak cahaya. Jangan dicabut cahayanya. Allahu Akbar. Ini nikmat sekali. Hanya adalah Islamlah uban dihargai di sisi Allah SWT. Gitu. Makanya ada orang yang sengaja untuk supaya dia malu punya uban. Suatu ketika istri saya nanya, "Bi, ada uban?" Alhamdulillah, di cahaya. Nikmat. Begitu juga nanti. Nah, diantaranya untuk menggapai cahaya itu apa? Basyiril masyai fil masai, ini barang kasih kabarlah kata Rasulullah SAW, kabarkan bagi orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid, bagi mereka nanti di akhirat mempunyai cahaya yang sempurna. Makanya Allah, kita bergegas ke masjid di malam-malam, di pagi-pagi gelap itu, waktu gelap itu, untuk apa? Untuk menggapai cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nah, ini yang kita minta. Ternyata pusat cahaya yang Allah berikan di dunia ini diantaranya rumahnya. Makanya itu ke orang-orang rajin ke masjid, insya Allah akan diberikan cahaya sempurna. Maka nanti di akhirat orang-orang yang munafik, ya, orang mukmin disempurnakan cahayanya. Orang munafik dikasih cahaya sebesar jempol, ya. Nah, cahaya itu kadang-kadang padam dia. Nah, makanya melintas sirat itu nanti butuh cahaya karena gelap.
Nah, makanya orang mukmin sempurna cahayanya pada hari kiamat. Makanya ini kita memperbarui keimanan kita itu setiap saat. Bagaimana untuk iman kita itu terus? Nah, di antara tadi apa? Zikir menuju masjid. Apalagi zikir masuk pasar. Jadi ketika Anda pergi ke pasar, jangan lupakan zikirnya, bagian kebaikan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah apa? Barang siapa yang masuk pasar lalu dia membaca doa. Apa doa masuk pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamanya kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, akan diberikan 1 juta kebaikan untuk dia. Akan diberikan 1 juta 1 juta kejahatan, kesalahan akan dihapus, 1 juta derajat akan didapat. Dan bahkan dalam hadis yang lain akan dipersiapkan sebuah istana megah di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu modalnya. Doanya apa? Modalnya apa? Doa masuk pasar. Sekarang pasar sudah berdekatan dengan kita. Bahkan semakin banyak pasar-pasar. Anda masuk Indomaret, Alfamart, apa ditambah lagi namanya pasar kaget. Jangan lupa baca doa itu. Anda ke mall, baca doa, ungkapkan itu. Makanya para sahabat ketika Rasulullah mengatakan ini, makanya para sahabat rajin ke pasar karena ada kebaikan situ. Makanya baca doa masuk pasar. Nah ini yang kedua, doa, zikir-zikir yang Rasul ajarkan kepada kita luar biasa. Makanya ini penting, ini iman berfungsi. Makanya kalau kita lepas dari zikir, seolah-olah kita lepas seperti ikan yang keluar dari air. Ya, makanya jangan sampai kita ini seperti itu. Begitu juga di mana ilmu syar'i yang akan mengantarkanmu untuk mengenal Allah, agama dan nabimu. Makanya ilmu, majlis ta'lim, majlis ilmu ini cas keimanan kita, memperoleh keimanan kita. Nah, di mana peranmu dalam masjid? Ya, di mana persahabatanmu dengan orang-orang soleh? Kenapa? Karena ini iman. Makanya kita selama di dunia ini berusahalah mencari teman baik, teman soleh sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena nanti di akhirat akan bermanfaat besar. Di dunia saja bermanfaat, apalagi nanti di akhirat. Gitu. Nah, ilmu inilah beberapa sarana yang memperoleh bisa memperoleh keimanan kita. Ilmu Allah. Lalu berikutnya, apa sih ketika kita punya iman? Apa buahnya? Apa keutamaan iman itu sendiri? Nah, yang pertama, ada beberapa keutamaan, kemuliaan serta keutamaan iman itu sendiri. Yang pertama, kata para ulama, iman adalah amal yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika ditanya tentang amalan yang paling utama dari sahabat Abu Hurairah, beliau menanyakan, anna Rasulullah SAW su'ila, bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya, su'ila ayul amali afdal, amalan yang paling utama itu apa ya Rasul? Kata Rasulullah, faqala imanun billah wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini amalan yang paling utama, iman. Thumma madza? Kemudian apa lagi Rasul? Qala al jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad fi sabilillah. Thumma madza? Kemudian apa lagi Rasulullah? Hajjum mabrur. Haji yang mabrur. Nah, hadis ini dari Bukhari Muslim. Nah, ini berarti iman merupakan amal yang utama. Yang kedua, Allah menjadikan iman sebagai syarat diterimanya amal kita. Sesoleh apapun orang, ya, ada orang di kalangan di luar kalangan kita, kaum muslimin, berbuat baik dia bangun masjid, dia bantu manusia, orang-orang, ya, luar biasa. Tapi dia nggak beriman, amalnya seperti debu-debu yang terbangan. Makanya Allah mengatakan dalam Quran, syarat diterimanya ibadah kita itu di sisi Allah Taala
iman. Allah mengatakan apa dalam surah Al-Isra ayat 19? Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wasa'alaha, ya, dan berusaha untuk arah ke situ. Ini orientasi orang mukmin, ya. Terus dengan sungguh-sungguh, wa huwa mu'min, sedangkan dia mukmin, dia beriman, faulaika, maka mereka itulah kana sa'yuhum mashkura, mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik, diterima ibadahnya, gitu. Ini syaratnya iman. Makanya keutamaan iman itu dahsyat pengaruhnya. Menjadi makhluk yang terbaik syaratnya iman. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Luar biasa. Jadi Allah terima ibadah kita karena kita punya iman. Gitu. Dan orientasinya jelas akhirat. Makanya di dunia ini kita cuma sementara, bukan orientasi kita. Beda, harus beda. Maka Rasulullah memberikan prinsip kepada kita apa? Ad-dunya sijnul lil mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin, kata Rasulullah SAW. Penjara, namanya penjara, jemaah. Kita lihat penjara, ruang geraknya terbatas, serba terbatas. Itulah penjara. Namanya penjara itu nggak ada kebebasan. Ya, nama penjara itu nggak ada kebebasan. Kapan bebasnya? Nah, kalau kita sudah melangkahkan kaki kita ke surga, baru kita mulai bebas. Ya, baru kelelahan, keletihan nggak ada lagi. Gitu. Nah, tapi bagi orang kafir, jannah bagi mereka, surga. Makanya orang kafir itu nggak ada yang cerita halal haram, nggak ada. Orang mukmin ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid, iya dan sebagainya. Ini sunnah, ini yang enggak, ini yang bid'ah. Begitulah kehidupan orang mukmin, harus jelas hidupnya, terikat dengan aturan Allah. Makanya suatu ketika seseorang berkata kepada Ahmad bin Hanbal, "Ya Syekh, kapan kita bisa istirahat? Kapan kita bisa bebas?" Apa kata beliau? Ketika Anda sudah melangkahkan kaki Anda ke surga, baru Anda bisa bebas. Ya, kenapa? Disitulah jannatun naim, tempat kebebasan, tempat kenikmatan yang abadi. Makanya jangan salah orientasi. Sebab apa? Kalau salah orientasi, kata Allah SWT dalam surat Hud ayat 15 sampai 16, Allah mengatakan barang siapa yang orientasinya dunia, ya, dan perhiasannya, apa kata Allah SWT? Kami akan berikan, enggak akan dirugikan, disempurnakan urusan mereka itu. Tapi nanti kalau dia pulang ke akhirat, enggak mendapatkan apa-apa, illan nar, kata Allah SWT, kecuali neraka saja. Makanya ini catatan bagi kita, orang mukmin jangan salah orientasi. Makanya seluruh ibadah kita itu orientasinya akhirat semuanya. Akhirat semuanya. Ya. Nah, kalau sudah di akhirat itu nggak dapat apa-apa, makanya sia-sialah kata Allah SWT amal mereka, terhapuslah. Ya, capek doang dapat, nggak ada dapat dibalas apa-apa, kecuali neraka nanti akan diperoleh. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Nah, berarti di sini Allah menjadikan iman sebagai syarat diterimanya ibadah di sisi Allah SWT. Yang ketiga, Allah menjadikan iman sebagai sebab keluarnya seseorang dari neraka. Kenapa? Nanti di akhirat itu ada orang mukmin, orang mukmin itu dia masuk neraka. Tapi ada orang mukmin yang punya iman sebesar zarrah, makanya dia tidak kekal selama-lamanya dari neraka. Siapa yang kekal selama-lamanya di neraka itu, Pak? Jemaah. Ayo. Siapa yang selama-lamanya di neraka itu selama-lamanya? Enggak keluar sama sekali.
Orang punya iman, nggak punya iman, jadi kafir, orang kafir 24 karat, nggak punya iman sedikit pun, nggak bisa diharapkan, nggak ada lagi imannya, seperti sekarang nggak ada. Makanya dikorek-korek itu neraka itu nanti, dikorek-korek, dilihat masih ada nggak? Iya, makanya tinggallah orang kafir 24 karat. Makanya orang punya iman sebesar zarah dikeluarkan dari neraka Allah SWT, dimasukkan ke surga Allah SWT. Ini nanti dikasih gelar namanya Jahannamiyun. Apa itu Jahannamiyun? Mantan Jahannam. Jadi kalau mantan Jahannam berarti makanya bisa harapan kita ke surga. Makanya nanti itu ada orang yang masuk surga paling terakhir, kloter terakhir, ya. Nah, itu berada dapat emperan surga. Emperan surga itu seluas 10 kali lipat ukuran dunia ini, itu emperan. Nah, pengen nggak dapat emperan, Pak? Jemaah, saya nggak mau. Kita berusaha lah, jangan sampai dapat emperan. Berangkat atau menuju surga, pengen masuk surga itu tanpa hisab sebetulnya. Berusahalah kita itu seperti itu. Ya, makanya iman ini menyebabkan seorang itu tidak kekal selama-lamanya dari neraka Allah SWT. Maka Allah mengatakan, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Sungguh Allah akan mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah semata-mata untuk mencari wajah Allah SWT. Berarti di sini iman sebesar zarah, iman ini merupakan pokok utama bagi kita supaya apa? Jangan kita kekal di neraka Allah SWT. Dan yang keempat, keutamaan iman ini, syaitan tidak memiliki kekuasaan terhadap orang yang memiliki iman. Enggak berkuasa penuh syaitan itu. Allah mengatakan apa? Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh syaitan tidak memiliki kekuasaan atas seorang yang beriman dan bertawakal kepada Rabbnya. Innama sultanu sungguh kekuasaan itu syaitan itu hanyalah apa? 'Alal ladzina yatawallawnahu. Hanya bagi orang-orang yang menjadikannya sebagai pemimpin. Ada orang manusia menjadikan syaitan sebagai pemimpinnya. Terus walladzina hum bihi musyrikun, dan orang yang mensekutukannya dengan Allah SWT. Jadi orang yang mengikuti langkah syaitan sampai diikuti, semua langkah syaitan itu diikuti. Padahal Allah mengatakan apa? La tattabi'u wa la tattabi'u khututi syaitan. Jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Makanya kalau Allah jadikan syaitan sebagai musuh, jadikan musuh, jangan jadikan teman. Ini kadang-kadang ajakan dia masih kita ikuti, gitu. Nah, dan orang-orang yang berbuat syirik, ini oleh itu Allah perbaikilah iman kita kepada Allah SWT. Tempuhlah faktor-faktor yang menopang hal itu. Cara-cara untuk mempertahankan keimanan kita tadi. Di mana posisi kita dengan Al-Qur'an? Di mana posisi kita dengan zikir kita? Dengan majelis ilmu kita, dengan persahabatan dengan orang mukmin. Makanya orang-orang yang beriman loyalitasnya al-wala'nya, al-wala'nya, kualitas mereka itu hanya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang beriman. Dia berlepas diri dari hal selain itu. Ini hakikat iman yang sempurna itu Allah. Nah, ketika kita sudah punya iman, apa buahnya? Allah tolong kita. Allah berikan perlindungan kepada kita. Allah akan berikan kebahagiaan akhirat dan dunia dan akhirat kita. Makanya Allah mengatakan apa? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, sedangkan dia dalam kondisi beriman, maka akan berikan hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Gitu. Dan bahkan nanti di akhirat wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan sungguh benar-benar kami akan berikan balasan yang lebih baik dari mereka dari apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Jadi di dunia ini panjar doang, DP doang. Di akhirat disempurnakan pahala kita. Nah, maka Allah pastikan ini menjadi buah dari keimanan kita. Dan yang ketiga adalah Allah berikan kecintaannya. Allah berikan cintanya kepada orang beriman itu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah mengatakan apa? Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka cinta. Bahkan sampai Allah mencintai hambanya itu. Gitu. Ini beriman. Dan pembelaan Allah itu berpihak hanya kepada orang yang beriman saja. Innallaha yudafi'ul ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Nah, makanya Allah, jadilah kita menjadi orang-orang beriman setiap saat. Cuma jangan jadi orang beriman tuh KTP, ya lisan dong. Tapi buktikan dengan ya hati kita, lisan kita, dan amal perbuatan kita. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja. Ya, dan terakhir buah dari keimanan itu Allah utus malaikat. Ya, dimintakan ampun oleh para malaikat. Ini orang beriman ini. Utamanya dari orang beriman itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna alladhina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa 'ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim 'adzabal jahim. Lihat, malaikat yang pemikul arsy. Lihat, pemikul arsy berapa malaikat jumlahnya? Jemaah, berapa jumlah malaikat yang pemikul arsy? 8 malaikat. Di mana dalilnya? Di surat Al-Haqqah ya. Malaikat yang mengikul arsy itu 8 malaikat. Besarnya malaikat itu. Ya, Rasulullah diizinkan untuk ngasih tahu bagaimana besarnya malaikat itu. Daun telinganya dengan pundaknya membutuhkan perjalanan 700 tahun perjalanan. Besarnya malaikat itu. Tuh. Dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun kepada mereka yang beriman di permukaan bumi ini. Ya. Malaikat Mikul Aras dan malaikat yang berada di langit di sekitarnya itu tadi memintakan ampun untuk mereka yang beriman. Ini utang besar menjadi orang beriman. Buah dari keimanan itu, malaikat antusias kepada mereka yang beriman. Apa doa mereka? Malaikat, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Siapa yang berdoa seperti itu? Malaikat. Nikmat menjadi orang-orang mukmin. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemicu bagi kita supaya kita tetap mempertahankan keimanan kita sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Amin ya rabbal alamin.